Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswasri dengan nomor NIM 8605888972. Oke, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan nasional Indonesia memiliki landasan kuat yang digagas oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai ini bukan sekedar semboyan, melainkan pilar atau fondasi utama menopang arah tujuan pendidikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan cara belajar saat ini. Pertanyaan utamanya adalah apakah nilai-nilai tersebut masih relevan dan bagaimana cara menerapkannya? Menjawab tantangan zaman sekarang, mari kita bahas lebih mendalam. Makna pilar dan prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Pertama, mari kita pahami makna kata pilar dalam pendidikan. Pilar berarti tiang, penyangga dasar, atau fondasi yang menjaga bangunan agar tetap kokoh dan tidak runtuh. Dalam konteks pendidikan, pilar adalah nilai dasar, prinsip, dan pedoman yang menjadi acuan setiap proses pembelajaran. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan menjadi sekedar transfer ilmu pengetahuan tanpa makna, tujuan, atau pembentukan karakter. Pilar utama pendidikan kita dirangkum dalam 3 semboyan terkenal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tulodo artinya di depan seorang pendidik wajib mampu memberikan contoh, teladan, dan suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya. Ing Madya Mangunkarso artinya tengah-tengah atau berada di kalangan peserta didik. Pendidik harus mampu membangun semangat, membangkitkan kemauan, serta mengembangkan inisiatif dan kreativitas belajar. Yang ketiga, Tuturi Handayani artinya di belakang atau dari belakang. Pendidik harus mampu memberikan dorongan, dukungan, motivasi, dan arahan agar potensi setiap anak dapat tumbuh maksimal. Ketiga, prinsip ini adalah satu kesatuan utuh. Guru berperan sebagai teladan, penggerak, pengarah sekaligus pendamping peserta didik. Analisis dan relevansi tantangan di era digital. Sekarang kita bahas bagaimana relevansi dan tantangan penerapan di era digital, di mana pembelajaran daring, gawai internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Pertama, Ingarso Sung Tulodo. Dulu keteladanan guru terlihat jelas saat berada di dalam kelas. Namun, di era digital, interaksi banyak terjadi di dunia maya lewat grup WhatsApp, media sosial, atau platform pembelajaran. Prinsip ini sangat relevan dan justru semakin penting. Guru tidak hanya harus pandai menggunakan teknologi, tetapi wajib menjadi teladan dalam etika digital. Contohnya, bagaimana berkomunikasi yang sopan di ruang maya, cara memilih informasi yang benar dan membedakan dari berita bohong atau hoax, serta cara bijak menyebarkan konten positif. Tantangannya, di mana informasi negatif, ujaran kebencian, dan konten tidak pantas sangat mudah diakses siswa. Jika guru sendiri belum melek literasi digital atau tidak berperilaku baik di media sosial, maka keteladanan tidak akan sampai kepada siswa. Guru harus menjadi filter dan contoh kebijakan bermedia. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Prinsip ini mengajarkan kita membangun semangat dan minat belajar di era digital. Siswa sangat mudah merasa bosan dengan metode ceramah satu arah. Prinsip ini sangat dibutuhkan. Relevansinya terlihat saat guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran menjadi menarik, interaktif, dan menyenangkan. Misalnya, menggunakan video edukasi, kuis daring, diskusi kelompok lewat aplikasi, atau materi visual yang memicu rasa ingin tahu siswa. Guru hadir di tengah siswa dengan memfasilitasi mereka bereksplorasi. Tantangannya masih ada ketimpangan akses. Tidak semua siswa memiliki gawai yang memadai atau interaksi internet yang lancar. Di sini tantangannya adalah guru bagaimana tetap
bisa membangun semangat belajar dan kesetaraan meskipun sarana dan prasarana tidak merata. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pemisah atau pembeda. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Prinsip ini tentang mendampingi dan mengembangkan potensi anak di era digital. Anak-anak sangat bebas bereksplorasi dan terpapar berbagai pengaruh baik dari dalam maupun luar negeri. Peran pendamping ini sangat krusial. Relevansinya, guru dan orang tua harus tahu hadir di belakang siswa, mengawasi, mengarahkan, dan mendukung potensi mereka agar berkembang ke arah yang benar. Dunia maya penuh resiko, mulai dari perundungan siber hingga budaya asing yang bisa mengikis nilai luhur bangsa. Tantangannya, arus informasi yang deras seringkali membuat karakter peserta didik menjadi lemah, baik siswa cerdas secara akademik dan teknologi. Namun, lunturnya sopan santun, jati diri bangsa, dan nilai agama. Disinilah peran guru memastikan kemajuan teknologi beriringan dengan kekuatan karakter. Saya menyimpulkan bahwa sebagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya kualitas literasi digital, pelemahnya karakter hingga ketimpangan kualitas pembelajaran, sebenarnya jawabannya sudah ada dalam pilar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Teknologi boleh berubah, metode pembelajaran boleh berkembang, namun fondasi pendidikan tidak boleh bergeser sedikit pun. Ingarso Sung Tulodo kebutuhan akan keteladanan dan etika di dunia digital. Ing Madya Mangunkarso, kebutuhan pembelajaran dan kreatif, inklusif dan menyenangkan. Tuturi Handayani, kebutuhan pendamping agar kemajuan ilmu pengetahuan tidak menjauhkan kita dari nilai kemanusiaan dan jati diri bangsa. Kecanggihan teknologi bisa saja cukup memajukan bangsa jika tidak diimbangi dengan keteladanan, semangat belajar yang benar, dan karakter yang kuat. Pilar inilah yang akan menjaga pendidikan nasional tetap kokoh, bermutu, dan mampu mencetak generasi yang cerdas sekaligus berakhlak mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.